Perkenalkan, nama saya Diafayu Marsanda dengan NIM 201331037 berperan sebagai narator. Hai, perkenalkan, nama saya Ica Nur Septiani dengan NIM 201331046 sebagai pelaksana uji coba ampermeter secara real. Hai, perkenalkan nama saya Rizwan dengan NIM 201331057. Di sini saya sebagai editor. Hai, perkenalkan nama saya Yonatan Nohitadaili dengan NIM 201331062 sebagai pelaksana uji coba simulasi ampermeter. Kami dari Politeknik Negeri Bandung, Program Studi Teknik Telekomunikasi akan menjelaskan mengenai ampermeter. Selamat menyaksikan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ampermeter yang meliputi definisi, fungsi, cara pengoperasian, dan juga prinsip kerjanya. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang satuannya itu adalah ampere. Dan arus listrik ini ada dua jenis. Yang pertama ada AC yang berarti arus bolak-balik, dan juga ada arus DC yang berarti arus searah. Pada dasarnya, ampermeter terdiri dari galvanometer dan resistor dengan resistansi yang sangat rendah dan ditempatkan secara paralel. Setelah mengenal apa itu ampermeter, mari kita beralih ke fungsi ampermeter. Fungsi atau kegunaan dari ampermeter ini ialah alat ukur yang biasa digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Berbeda dengan voltmeter, yang pada dasarnya voltmeter itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengukur beda potensial yang ada di dua titik yang terdapat pada rangkaian listrik. Dan voltmeter ini digunakan secara paralel. Sedangkan ampermeter digunakan secara seri bersamaan dengan resistansi shunt. Dan rangkaian tersebut dapat memperbesar batas ukur alat ini. Alat ukur itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada digital dan juga ada analog. Begitu pula dengan ampermeter. Ada ampermeter digital dan juga ampermeter analog. Untuk prinsip kerja ampermeter analog, berdasarkan prinsip gaya magnetik atau yang disebut juga dengan gaya Lorentz. Saat arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, maka timbullah gaya Lorentz yang menggerakkan jarum petunjuk. Apabila arus yang melewati kumparan itu besar, maka gaya yang timbul juga akan membesar sedemikian sehingga penyimpang jarum jam akan menunjuk ke angka yang lebih besar. Dan besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lorentz yang berarti F sama dengan B kali I kali L. Jika besar arus pada analog ditunjukkan oleh jarum yang dipengaruhi oleh gaya Lorentz, maka bagaimana dengan ampermeter digital yang nilainya itu berbentuk angka-angka? Pada ampermeter digital, ampermeter ini mengukur tegangan pada resistor beban yang dipasangkan di rangkaian. Kemudian, oleh IC CMOS yang merupakan IC counter, maka diterjemahkanlah tegangan ke dalam arus yang satuannya itu ampere. Dan nilai-nilai arus tersebut akan ditampilkan pada layar oleh komponen 7 segments. Jika pada ampermeter digital, nilai arus akan langsung muncul. Tetapi, jika pada ampermeter analog, si jarum akan menunjuk dan kita harus menghitung untuk mendapatkan hasilnya. Untuk cara menghitungnya sebagai berikut. Hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali batas ukur.
Setelah mengamati beberapa teori tadi, tidak akan lengkap jika belum melakukan praktikum. Kita akan melakukan praktikum yang pertama dengan simulator dan yang kedua dengan rangkaian komponen nyata. Jadi yang kita butuhkan adalah aplikasi simulator. Dan di sini kita memakai Tinkercad yang merupakan salah satu aplikasi simulator. Yang pertama, komponen yang dipakai dalam simulasi ini adalah sumber tegangan 5 volt, 3 buah resistor yang masing-masing besarnya 1 kilo ohm, 330 ohm, dan 470 ohm. Kemudian, 1 buah project board dan multimeter. Di sini, multimeter telah diatur ke dalam mode ampere meter. Lalu, untuk mengukur kuat arus pada rangkaian, kita perlu merangkai terlebih dahulu rangkaian listrik pada project board. Pertama-tama, kita sambungkan VCC dan ground pada sumber tegangan ke project board. Kemudian kita rangkai resistor ke project board. Di sini, rangkaian yang dipakai adalah rangkaian pembagi arus. Kita akan memulai untuk memasang jumper. Yang pertama, sambungkan VCC ke kaki resistor 1. Kemudian, kaki resistor 1 disambungkan ke kaki resistor 2 dan kaki resistor 3. Lalu, kaki resistor 2 kita sambungkan ke kaki resistor 3 dan kaki resistor 3 disambungkan ke ground. Pada tahap ini, rangkaian pembagi arus telah selesai. Kemudian, untuk mengukur kuat arus pada resistor 1, kita perlu memutus kabel yang menghubungkan VCC dengan kaki resistor 1 agar nantinya kuat arus listrik dapat melewati ampere meter. Pertama-tama, kita sambungkan kabel positif berwarna merah pada ampere meter ke VCC. Dan kabel negatif yang berwarna hitam pada ampere meter kita sambungkan pada kaki resistor 1. Lalu untuk mengukur kuat arus pada resistor 2, kita perlu memutus sambungan pada resistor 1 dan resistor 2. Agar nantinya arus dapat melewati ampere meter. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu menyambungkan kabel positif warna merah pada ampere meter ke kaki resistor 1 dan kabel negatif warna hitam pada ampere meter ke kaki resistor 2. Kemudian, untuk mengukur kuat arus pada resistor 3, kita perlu memutus sambungan antara resistor 1 dan resistor 3 agar arus dapat melewati ampere meter. Caranya dengan menghubungkan kabel positif berwarna merah pada ampere meter ke kaki resistor dan kabel negatif warna hitam pada ampere meter kita sambungkan ke kaki resistor 3. Lalu, untuk melihat hasilnya, kita dapat menekan Start Simulation. Di sini terlihat kalau resistor 1 nilainya 4,19 mA, resistor 2 nilainya 2,46
mA dan resistor 3 bernilai 1,73 mA. Sekarang kita akan melakukan praktikum ampermeter secara real. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu protoboard, kabel jumper, dan resistor. Pertama-tama, kita buat rangkaian seperti pada simulator yang telah kita praktikkan tadi. Di sini kita telah selesai rangkaiannya. Di rangkaian ini terdapat R sebesar 1 kilo ohm, R1 sebesar 330 ohm, R2 sebesar 470 ohm. Untuk mengukur arus, putar probe multimeter ke ampermeter. Selanjutnya, kita masukkan output dari charger ke rangkaian dengan menambahkan 2 kabel jumper. Langkah selanjutnya yaitu mengukur arus yang ada di R dengan cara melepaskan kabel jumper yang menghubungkan VCC ke R dan tambahkan 1 kabel jumper untuk dihubungkan ke multimeter. Maka kita bisa melihat hasil pengukuran di R yaitu 4,26 mA. Untuk mengukur arus di R1 dan R2, ulangi langkah sebelumnya dan jangan lupa kabel yang tadi kita lepas hubungkan kembali. Supaya lebih jelas, simak video berikut. Di sini kita dapatkan hasil pengukuran dari R1 yaitu 2,49 mA.
Dan untuk hasil pengukuran arus di R2 yaitu 1,73 mA. Setelah kita mengetahui hasil-hasil dari kedua praktikum, kita dapat mencari persen error atau berapa persen kesalahan dari praktikum nyata terhadap praktikum simulator. Persen error dari kedua resistor 1 adalah 1,17%, dari kedua resistor 2 1,2%, dan resistor 3 0%. Persen error ini dapat terjadi dikarenakan adanya banyak faktor. Yang pertama, adanya toleransi pada resistor. Yang kedua, tegangan pada sumber tidak bulat 5 volt. Yang ketiga, kondisi atau kualitas media dan juga alat-alat seperti project board, kabel jumper, dan juga ampermeter atau multimeter itu sendiri. Semoga video yang kami persembahkan bermanfaat bagi kalian dan dapat mengambil nilai-nilai positifnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.